adik-adik, selamat pagi. Nah, mungkin adik-adik baru melihat kakak. Di sini kakak akan memperkenalkan diri kakak. Nama lengkap kakak Trisa Angela Morisa. Adik-adik boleh memanggil kakak dengan sebutan Kak Angel. Nah, saat ini adik-adik, kakak sedang dalam proses magang di GPIB Pamase Makassar dan alamat kakak di BTN Pepabri Sudiang. Jadi, kalau adik-adik melihat kakak di jalan, di gereja, maupun di mana saja, adik-adik boleh menegur kakak, boleh menyapa kakak, sehingga kakak dengan adik-adik boleh saling kenal, boleh saling akrab satu dengan yang lain. Salam kenal ya adik-adik. Nah adik-adik, kembali lagi kita beribadah di hari Minggu Pelkat Pelayan Anak GPIB Pamase Makassar pada tanggal 21 Februari 2021 di minggu ketiga di bulan Februari. Sudah tidak terasa ya adik-adik, bulan ini sudah hampir selesai. Nah adik-adik, kakak mau menanyakan kabar adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik? Bagaimana kabar adik-adik semua, baik? Puji Tuhan, baik. Kakak sangat bersuka cita ketika adik-adik dalam keadaan baik. Mama, papa, oma, opa, kakak, dan seluruh keluarga adik-adik boleh sehat semuanya ya adik-adik. Nah sekarang adik-adik kita masuk dalam ibadah. Namun sebelumnya itu adik-adik harus mempersiapkan diri yang terutama, mempersiapkan Alkitab, terus sudah mandi, berpakaian rapi, dan jangan lupa mempersiapkan juga uang persembahan ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kakak mengundang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dengan lagu pembukaan Kidung Ceria 80 bait yang pertama, Segala Kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, Tuhan suara anak-anak memuji di kau. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, Tuhan suara anak-anak memuji di kantor. Kau Israel dahulu menghias jalanmu, pun kami mengeluhkan namamu yang kudus. Nah adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Namun adik-adik ikuti kakak ya. Adik-adik ikuti dari rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus boleh menyertai dan membangunkan kami di pagi yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beribadah. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Kiranya ya Tuhan Yesus,
ibadah yang boleh kami lakukan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Yang akan mengajar atau bercerita di kelas TK ada Kakak Vinda, dan di kelas anak kecil dan tanggung ada Kakak Melin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dengan menyanyi Kidung Ceria 119 bait yang pertama, Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini Kakak Vinda akan bercerita untuk kelas TK. Sebelum kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari semuanya sudah siap dan semuanya pegang Alkitabnya, lalu duduk yang manis. Kita semua mau berdoa. Kita akan menyanyi lagu 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati kami, membangunkan kami di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami dapat duduk dengan tenang mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga kami boleh mengerti dan memahami cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkati Kakak Vinda juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu saja firman Tuhan ini dapat disampaikan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru, Kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima.
kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, karena di sini masih banyak adik-adik yang mungkin belum pintar untuk membaca, maka kakak akan menceritakan kisah dari kitab Filipi ini. Oke, kakak geser sedikit dulu ya. Nah, kisah dari kitab Filipi ini bercerita tentang bapak ini. Ayo, ada yang kenal bapak ini siapa? Nah, nama bapak ini adalah Bapak Paulus. Siapa namanya? Pintar semua, Bapak Paulus. Jadi Bapak Paulus ini dia adalah seorang rasul, jadi sebutnya adalah Rasul Paulus. Bapak Paulus ini adalah orang yang senang sekali memberitakan firman Tuhan, adik-adik. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia juga menceritakan kalau Tuhan Yesus itu baik. Dia menceritakan kalau kita mau menerima keselamatan, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Terus Rasul Paulus juga menceritakan kemana-mana saja gitu. Jadi bukan hanya di satu tempat, adik-adik pindah-pindah, kota-kotanya pindah-pindah, banyak sekali tempat yang Rasul Paulus pergi untuk memberitakan Injil atau firman Tuhan. Tapi suatu waktu Bapak Paulus akhirnya, karena dia rajin memberitakan firman Tuhan, banyak orang-orang yang benci. Akhirnya Bapak Paulus ditangkap, adik-adik. Dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Bapak Paulus tetap bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena dia mengerjakan apa yang baik di mata Tuhan. Begitu. Jadi meskipun dia masuk dalam penjara, dia tetap bersukacita. Nah, dia juga rajin untuk menulis surat, adik-adik. Menulis surat, terus mengirimkan surat itu ke kota-kota yang pernah Bapak Paulus pergi untuk memberitakan Injil. Salah satunya adalah kota Filipi. Kota Filipi ini adalah jemaat yang di dalam surat ini, di bacaannya kita, Bapak Paulus itu menulis surat. Terus Bapak Paulus bilang begini, wah, jemaat di Filipi, ketika aku berdoa, aku selalu bersyukur karena kalian melakukan kehendak Tuhan yang baik, begitu. Jadi karena aku bersyukur karena kalian selalu baik, selalu saling menolong, selalu saling menopang, saling menguatkan, dan tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Makanya Paulus mengucap syukur setiap ia berdoa dan mengingat jemaat di Filipi. Itu cerita yang kita baca pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan kita pada pagi hari ini, apa yang kita mau pelajari? Yang pertama, kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus atau Bapak Paulus ini adalah orang yang selalu semangat menceritakan tentang Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Makanya adik-adik juga tidak perlu malu kalau menjadi seorang Kristen, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa. Kita harus bangga punya Tuhan Yesus. Yang kedua, kita belajar dari Rasul Paulus adalah Rasul Paulus selalu rajin berdoa dan mengucap syukur. Jadi dia selalu rajin berdoa. Kalau Rasul Paulus ada dalam kesulitan, bahkan dia ada di dalam penjara, dia tetap ingat untuk berdoa, dia tetap ingat untuk mengucap syukur, mendoakan orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Jadi kita belajar, kita juga harus rajin berdoa. Nah, selanjutnya kita belajar dari jemaat di Filipi. Apa yang jemaat di Filipi lakukan? Rasul Paulus bilang bahwa dia senang karena jemaat di Filipi melakukan kehendak Tuhan. Apa saja sih kehendak Tuhan? Yang pertama, jemaat di Filipi itu saling mengasihi. Jadi mereka tidak ada yang suka saling berkelahi, suka bermusuhan, suka bombe-bombe. Tidak ada, semuanya hidup tentram, hidup damai, hidup dengan saling mengasihi. Yang kedua, jemaat di Filipi, meskipun di sekitarnya itu banyak bangsa-bangsa lain yang mungkin menyembah dewa-dewa, tapi jemaat di Filipi tetap rajin untuk mempelajari firman Tuhan, rajin berdoa, rajin pergi bersekutu. Mereka pergi ke gereja gitu ya, mereka mendengarkan firman Tuhan gitu. Jadi mereka tidak mudah untuk terpengaruh ajaran-ajaran lain, dan mereka juga mengasihi semua ciptaan Tuhan. Jadi bukan hanya sesamanya manusia, tapi juga ke hewan-hewan,
ke tumbuh-tumbuhan, mereka jaga, mereka rawat, dan mereka pelihara. Jadi Tuhan sangat senang melihat anak-anaknya, jemaat-jemaatnya melakukan hal yang baik. Begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus hari ini mau bicara kepada kita supaya seperti Rasul Paulus, kita juga rajin berdoa, kita rajin mengucap syukur. Lalu seperti jemaat Filipi, kita rajin dan mau untuk melakukan kehendak Tuhan. Misalnya salah satunya itu menghormati orang tua kita. Jadi jangan mamanya baru suruh minta tolong, tapi kita malah marah-marah. Atau disuruh belajar, kita marah-marah. Disuruh pergi bantu orang tuanya membersihkan, kita marah-marah gitu. Itu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Justru harusnya kita menaati orang tua kita, terus kita mengasihi orang tua kita, membantu orang tua kita di rumah gitu ya. Jadi adik-adik harus melakukan kehendak Tuhan Yesus supaya kita senang, dan Tuhan Yesus juga senang. Jadi Tuhan Yesus sayang sama anak-anak yang melakukan kehendaknya. Dan kita juga akan disayangi orang-orang sekeliling kita kalau kita juga mengasihi mereka. Nah, sampai di sini firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik terberkati. Selamat hari Minggu. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi nih dengan Kakak Ruth. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan kan? Itu melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau buat aktivitas. Aktivitasnya itu kakak mau adik-adik buat video. Adik-adik menceritakan kehendak Tuhan apa saja yang adik-adik sudah lakukan dalam kehidupannya adik-adik. Contohnya itu kakak sudah lakukan berdoa, baca Alkitab, membantu mama papa dan orang lain, mengasihi sesama, dan juga pergi ke gereja. Itu kehendak Tuhan yang sudah kakak lakukan dalam kehidupannya kakak sehari-hari. Sebutkan 5 ya adik-adik. Terus nanti adik-adik ceritakan, adik-adik buat video. Nanti videonya bisa adik-adik minta tolong ke mama papanya adik-adik buat kirimkan ke grup WA orang tua. Seperti itu adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mau berdoa, tapi sebelumnya kita menyanyi lagi ya. Lagunya buka tutup. Sudah siap? 1, 2, 3. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di pipi. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan dilipat. Kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberkati kami dalam ibadah ini, memberikan kami kesehatan dan memberikan kami kekuatan dalam kondisi kami di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk mungkin ada teman-teman kami yang sedang sakit, atau ada keluarga kami yang sedang sakit karena pandemi ini atau karena penyakit yang lainnya. Tuhan Yesus jaga dan Tuhan Yesus sembuhkan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan akibat pandemi ini, baik itu kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan dalam ekonomi mereka, kesulitan dalam berbagai hal ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berikan kekuatan, berikan penghiburan ya Tuhan. Bahkan mungkin mereka yang kehilangan orang-orang terkasih akibat pandemi ini, Tuhan Yesus yang kuatkan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami. Kami mengucap syukur karena gereja kami tetap boleh beribadah meskipun kami anak-anak-Mu masih tetap beribadah dari dalam rumah. Mudah-mudahan Tuhan Yesus Engkau mengangkat setiap sakit penyakit di negeri ini, sehingga negeri ini dapat pulih kembali. Tuhan Yesus, bangsa kami dapat pulih kembali dan kami dapat beraktivitas dengan normal. Untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, Tuhan Yesus Engkau juga mau melihat, Engkau juga mau merawat, Engkau memelihara dan mencukupkan kebutuhan mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pemerintahan yang saat ini sedang
mengupayakan berbagai hal untuk bapak-bapak tentara dan bapak-bapak polisi, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dokter dan perawat, biar kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan mereka kekuatan dan kesehatan dan hikmat juga ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan yang adik-adik sudah dengarkan? Semoga firman Tuhan yang adik-adik sudah dengarkan, adik-adik boleh aplikasikan, adik-adik boleh lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh persiapkan persembahannya. Diingatkan kembali bahwa persembahannya boleh ditabung dulu atau disimpan dulu, atau bisa juga antar, minta tolong ke papa mama untuk mengantarkan ke kantor gereja setiap jam kerja. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 19 bait yang pertama, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa untuk persembahan kita. Saya undang adik-adik bangkit berdiri. Mari kita tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya ya Tuhan, persembahan yang boleh kami berikan, boleh dikelola, bahkan boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan, terkhususnya untuk pelayanan kasih gerejamu GPIB Pamase Makassar. Ya Tuhan, berkati juga yang masih ada daripada kami. Kiranya ya Tuhan, kami boleh mempergunakan, kami juga boleh kelola, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bahkan bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadahnya kita akan melanjutkan segala aktivitas kita akan melanjutkan segala kegiatan kita. Untuk itu, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 191, bait yang pertama, Batu Penjuru Gereja. Yaitu
Nah, adik-adik, kita ada di akhir ibadah kita. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari adik-adik, kakak mengajak semua kita untuk berdiri. Oke, kalau semua sudah berdiri, semuanya lipat tangannya kembali. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Kita satu dalam doa, kakak hitung 1, 2, 3, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh diberi kerinduan, bahkan kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kami, melindungi kami dalam sepanjang aktivitas kami ke depan. Biar kiranya Tuhan Yesus juga memberkati keluar masuknya keluarga kami, orang tua kami dalam bekerja, dalam beraktivitas, mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan Yesus. Apa yang kami pelajari melalui firman Tuhan kiranya dapat menolong kami untuk bertumbuh dan berkembang menjadi serupa seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.